Kali ini kita berbicara mengenai pohon penurunan. Sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu tata bahasa bebas konteks atau context free grammar. Bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya, maka pada tata bahasa bebas konteks atau context free grammar atau kita singkat CFG, itu tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. Pada aturan produksi alfa menghasilkan beta, batasannya hanya ruas kiri, yaitu ruas kirinya atau alfanya adalah sebuah simbol variabel. Sedangkan ruas kanannya, yaitu beta atau hasil produksinya, itu tidak terdapat batasan. Bentuk umum produksi CFG adalah alfa menghasilkan beta, di mana alfa merupakan elemen dari simbol non-terminal atau variabel, dan beta adalah simbol non-terminal atau simbol terminal. Itu pun bisa ada satu, bisa juga lebih dari satu. Artinya bisa saja betanya itu adalah simbol kosong atau epsilon. Contoh aturan produksi CFG, contoh aturan produksi yang termasuk CFG yaitu B besar, yaitu variabel menghasilkan C, D, E, F, G. Lalu D menghasilkan B, E, D, E. Seperti halnya pada tata bahasa reguler, sebuah tata bahasa bebas konteks adalah suatu cara yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Seperti kita ketahui, pada saat menurunkan suatu string, simbol-simbol variabel akan mewakili bagian-bagian yang belum terturunkan oleh string tersebut. Artinya, simbol-simbol variabel itu masih bisa diturunkan. Bila pada tata bahasa reguler, bagian yang belum terturunkan tersebut selalu terjadi pada suatu ujung, misalnya ujung kanan. Nah, pada tata bahasa bebas konteks bisa terdapat lebih banyak bagian yang belum terturunkan itu, dan bisa terjadi di mana saja. Ketika penurunan itu telah lengkap, semua bagian yang belum terturunkan akan diganti oleh string-string gitu. Ya mungkin saja kosong itu. Ya string-string yang dari himpunan simbol terminal. Jadi semua bagian yang belum terturunkan, yaitu kalau di sini dilihat disimbolkan dengan huruf besar, yaitu simbol non-terminal, telah diganti oleh string-string dari himpunan simbol terminal, maka berarti penurunan itu telah lengkap. Artinya sudah tidak dapat diturunkan lagi. Bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Lalu kita lihat mengenai parsing. Sebuah pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node atau vertex yang disebut akar atau root. Dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Jadi di sini kita perhatikan pengertian pohon. Pohon adalah suatu graf terhubung yang tidak sirkuler yang memiliki satu simpul yang disebut akar, dan dari simpul tersebut memiliki lintasan ke setiap simpul. Gambar berikut adalah contoh sebuah tree yang menguraikan kalimat dalam bahasa Indonesia. Di sini terdapat beberapa simpul, ada simpul kalimat, ada simpul subjek, ada simpul predikat atau node ya, ada node predikat atau vertex sama juga.
the vertex gitu. Nah, dari vertex kalimat ini terdapat lintasan ke vertex subjek, vertex predikat, vertex objek. Dari vertex subjek memiliki lintasan ke vertex kata benda, vertex kata sifat. Artinya dari kalimat bisa diturunkan menjadi subjek, predikat, objek. Dari subjek diturunkan ke kata benda, kata sifat, predikat ke kata kerja, objek diturunkan ke kata benda, kata sifat. Lalu dari kata benda diturunkan menjadi orang misalnya. Kata sifat diturunkan menjadi pintar, dan seterusnya. Sehingga terjadi gitu. Sehingga terdapat kalimat orang pintar minum air bening gitu. Nah, kalau sudah sampai pada orang pintar dan seterusnya, itu sudah tidak dapat diturunkan lagi. Artinya penurunan ini sudah lengkap sampai dengan orang pintar minum air bening. Begitu. Pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Kalau contoh tadi kan kalimat misalnya itu variabel terminal ya. Lalu diturunkan menjadi subjek, diturunkan menjadi kata benda, diturunkan menjadi orang. Nah, kalau sudah orang itu tidak ada penurunan lagi. Kemudian misalnya terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi berikut. S menghasilkan AB, A menghasilkan AA atau A, B menghasilkan BB atau B. Perhatikan bahwa huruf kapital berarti menandakan non-terminal, kalau huruf kecil berarti terminal. Nah, akan digambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai AABBB. Di sini dari mulai S, yaitu simbol awal, diturunkan menjadi AB, kemudian dari A diturunkan menjadi AA, dan dari A diturunkan menjadi A. Kemudian dari B diturunkan menjadi BB, diturunkan menjadi BB, dari B turunkan menjadi B. Sehingga diperoleh untai AA BBB. Ini adalah contoh proses penurunan atau parsing. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Penurunan terkiri atau leftmost derivation itu simbol variabel paling kiri yang diturunkan terlebih dahulu. Bisa juga menggunakan proses penurunan terkanan atau rightmost derivation. Di sini simbol variabel paling kanan yang diturunkan terlebih dahulu. Misal terdapat CFG, S menghasilkan AAS atau A menghasilkan SBA atau BA. Nah, untuk memperoleh untai AA, BB, AA dari CFG di atas, kita bisa menggunakan dua proses penurunan. Dengan penurunan terkiri, diperoleh proses sebagai berikut. S menghasilkan AAS, lalu dari AAS ini simbol A terlebih dahulu yang diturunkan. A menjadi SBA. Sehingga kalau diuraikan menjadi A
SBA S gitu. Kemudian simbol yang paling kiri ada S di sini. Nah, S ini diturunkan lagi menjadi A sehingga AA BAS. Lalu simbol yang variabel yang paling kiri adalah A di sini. Sehingga diturunkan menjadi AA BBAS. Terakhir yang diturunkan adalah S menjadi AA BBAA. Atau dengan penurunan terkanan, rightmost derivation. Dari S menjadi AAS, lalu yang paling kanan terlebih dahulu yang diturunkan jadi S, diturunkan jadi A sehingga jadi AAA. Lalu A ini diturunkan menjadi SBA. Lalu yang paling kanan A diturunkan menjadi A sehingga tersisa B yang tersisa S-nya. Lalu S diturunkan menjadi BA. S diturunkan menjadi A sehingga menjadi AA BB AA. Ini adalah contoh proses penurunan. Dapat dilihat pada pohon penurunan berikut meskipun penurunannya berbeda, baik ya dari yang terkiri ataupun dari yang terkanan, namun tetap memiliki pohon penurunan yang sama. Dari S diturunkan menjadi AAS, dari A diturunkan menjadi SBA, kemudian dari S menjadi A, dari A diturunkan menjadi BA, terakhir dari S diturunkan menjadi A. Misalkan sebuah CFG memiliki aturan produksi sebagai berikut. Pohon penurunan untuk memperoleh AAA, BB, ABB, BA bisa dilihat pada gambar berikut. Silakan Anda cermati. Di sini terdapat istilah ambiguitas. Ambiguitas adalah kedua-artian. Itu terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Misalkan terdapat CFG S menghasilkan A atau B. A menghasilkan A, B menghasilkan A. Untuk memperoleh untai A bisa terdapat dua cara penurunan, yaitu S menghasilkan A lalu menghasilkan A, kemudian S menghasilkan B lalu menghasilkan B. Nah, di sini ambigu. Contoh lain misalnya terdapat CFG sebagai berikut. S menghasilkan SBS atau SCS atau A. Nah, untuk memperoleh untai ABACA bisa terdapat dua cara penurunan. Yaitu yang pertama S menjadi SBS, lalu S-nya diturunkan menjadi SCS, menjadi SBSCS, lalu diturunkan lagi menjadi SBSCA, S-nya diturunkan menjadi A ini, lalu SBACA, ini menggunakan rightmost ya, penurunan terkanan, lalu ABACA. Yang kedua bisa juga dari S diturunkan menjadi SCS terlebih dahulu. Kemudian menjadi SBSCS, lalu menjadi ABSCS. Kalau ini menggunakan leftmost, penurunan terkiri. Ya, Anda bisa menggunakan rightmost atau leftmost ya, terserah. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian ABACS, kemudian menghasilkan ABACA. Kalau kita lihat pohon penurunannya ada dua cara, yaitu dari S menjadi SBS terlebih dahulu, kemudian dari S menjadi A, lalu dari S menjadi SCS, lalu S menjadi A, S menjadi A. Atau bisa juga dari S menjadi SCS. Seperti itu. Ini ada dua pohon penurunan yang berbeda. Jadi terdapat dua pohon penurunan untuk memperoleh suatu untai. Nah, ini dinamakan ambiguitas.